Sobat Marketeers, di hari Jumat ini Anda sedang menyaksikan segmen Marketeers TV dalam program Entrepreneurial Marketing, sebuah segmen yang menyajikan obrolan seputar kewirausahaan UMKM. Entrepreneurial Marketing didukung oleh Marketeers TV, Indonesia Marketing Association atau IMA, dan Indonesia Council for Small Business atau ICSB. Sebelumnya perkenalkan, saya Eko Kristanto selaku Wakil Sekretaris Umum ICSB Karanganyar yang akan memandu sesi Entrepreneurial Marketing kali ini dengan judul Saatnya Maju, Sukses Bisnis Tanaman Herbal. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber spesial, sosok wanita tangguh kelahiran Kisaran, Sumatera Utara. Selain pengalaman profesionalnya di bidang pendidikan sebagai dosen, dengan segudang prestasinya, wanita ini juga sebagai owner Keloria Sehat dengan berbagai produk olahan berbahan dasar daun kelor. Langsung saja kita sambut Syahrani Devi selaku owner Keloria Sehat. Halo, selamat pagi Mbak Devi. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Ceria sekali pagi ini, luar biasa. Bagaimana kondisi di Kisaran, Sumatera Utara? Kebetulan saya domisilinya di Medan, Kisaran kota kelahiran. Oh, di Medan. Tapi kelahiran Kisaran ya, domisili di Medan. Gimana Mbak Devi selama pandemi ini, apakah bisnis kelornya meningkat atau bagaimana, atau justru menurun? Alhamdulillah cukup baik, karena ya itu tadi, kebutuhan masyarakat akan suatu yang sehat sekarang lebih meningkat juga. Pastinya ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh pada saat pandemi seperti ini. Benar sekali. Oke, baiklah Sobat Marketeers, sebelum kita mulai agenda talk show kali ini, mari kita simak dahulu sedikit cuplikan bisnis Keloria Sehat. Silakan. Wow, sangat menarik sekali nih bisnis Keloria Sehat ya, dan menginspirasi banyak orang pastinya. Dan Mbak Devi, bisa nggak cerita sedikit nih tentang awal mula kok bisa nih berinovasi menjadikan tanaman herbal daun kelor ini menjadi sebuah ide bisnis, dan mungkin bisa dijelaskan nih produk ini unggulannya apa nih? Monggo Mbak Devi, silakan. Iya, bisa. Terima kasih, Mas Eko. Ini kalau kita merujuk awal mulanya dari mana, itu sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi ini, Mas Eko. Oh, iya. Saya itu dulu menderita beberapa jenis penyakit. Nah, seperti kolesterol, punya migrain juga, karena dulu pernah punya masalah pada saat kecelakaan lalu lintas ya di bagian kepala saya. Dan itu cukup menyiksa, keadaan saya nggak bagus, sering kejang. Nah, seperti itu akhirnya udah sekian lama berobat itu nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya ketika di 2013 itu kakak saya menganjurkan, udahlah katanya, coba cari ini yang herbal, karena makan obat itu waktu itu udah segenggam Mas Eko. Tapi gitu. Wah, luar biasa ya. Artinya berawal dari pengalaman pribadi nih, betul-betul merasakan menderitanya sakit ya, komplikasi beberapa penyakit ya Mbak Devi ya. Jadi kemudian menjadikan kelor ini sebagai ide bisnis. Terus gimana nih ceritanya? Prosesnya? Karena saya ini tadi udah sembuh dari sakit itu kan, istilahnya kayak saya punya temen tuh. Lah, Devi udah sehat ya? Ya, alhamdulillah sekarang sehat. Saya rajin konsumsi ini, produk ini saya buat sendiri begitu. Akhirnya teman-teman itu pada nitip. Kalau buat saya dibuatin dong, buat untuk diri sendiri kan.
Jadi akhirnya kena temen nitip, saya buat makin hari kok makin banyak yang nitip. Nah, muncul ide bisnis. Ya udah, dibisnisin aja, dicarilah nama. Akhirnya muncullah produk Oh, pertama waktu itu kapsul Keloria kelor. itu ya. Nah, pertama Keloria namanya, disusul kapsul kelor, teh kelor, dan lain sebagainya menyusul. Karena setelah saya Oke. legikan. Iya. Wah, luar biasa sekali ya, berawal dari sebuah penderitaan nih bahasanya gitu kan, dari rasa sakit yang diderita dan akhirnya muncul sebuah ide bisnis yang kemudian saat ini berkembang menjadi luar biasa. Mbak Devi, kita tahu kan bahwa di luar sana nih banyak sekali produk sejenis ya nggak? Produk sejenis berbahan dasar daun kelor. Nah, apa nih diferensiasi atau keunikan dari produk Keloria buatan dari Keloria Sehat Mbak Devi? Proses pengeringannya. Nah, umumnya orang memproses kering itu dijemur atau di oven. Kalau saya itu pengeringannya adalah pengeringan dingin. Nah, jadi dikeringkan. Berarti tanpa jemur, tanpa pakai sinar matahari sama sekali ya? Sinar matahari. Nah, ceritanya begini, ketika saya awal untuk mengkonsumsi diri sendiri itu, nah, pernah kita jemur loh, kok kuningnya, dijemur kuning. Saya oven kuningnya, karena rusak klorofilnya, sehingga warnanya kuning. Akhirnya saya itu muncul, wah, kalau dingin itu kan juga bisa kering. Akhirnya salah satu kamar anak saya itu yang ada AC, saya korbankan di situ, saya mengeringkan. Memang butuh waktu 4 hari 4 malam atau 4 kali 24 jam untuk. Berarti jauh lebih panjang ya durasinya. Lebih panjang, tetapi daun itu kering dan warnanya sama sekali tidak berubah seperti daun yang ada di pohon. Nah, di situ ini yang menjadi pembeda ini ya. Artinya nutrisinya juga tidak berubah pastinya kalau dengan proses pendinginan ini ya. Benar. Jadi terindikasi bahwa klorofilnya masih sangat baik itu, Mas Eko. Nah, muncullah keinginan saya pada saat itu, saya cek ke laboratorium. Pada saat itu yang saya cek adalah kalsium dan proteinnya. Sembari saya juga membuat sampel yang dijemur dan di oven. Jadi saya sediakan sampel ini, saya bawa ke laboratorium yang terakreditasi. Di situ terbukti bahwa pengeringan dingin itu justru membuat kalsium dan proteinnya itu sangat terjaga, tidak rusak pada proses pengeringan. Contoh, kalau untuk kalsium yang umumnya sekitar 2.200 mg, di proses pengeringan dingin itu 5.200 mg. Nah, pada protein umumnya kelor itu di kisaran 24 ke 28%. Pada saat proses pengeringan dingin ini ternyata 32,1%. Nah, jadi protein itu kan suatu yang dibutuhkan tubuh, apalagi di kondisi protein itu sangat utama. Jadi proteinnya itu setara dengan sepotong ikan gabus, ya. Nah, jadi inilah yang membuat produk Keloria itu berbeda dari yang lain dari sisi penampilan warna yang indikasi klorofilnya masih sangat baik, karena di daun itu, di klorofil itulah semua antioksidannya berada. Nah, kemudian artinya kelebihan yang dimiliki oleh produk Mbak Devi ini justru dari prosesnya ya, bukan dari hasil akhirnya nih ya. Prosesnya, betul sekali. Dan itu proses itu mengunci nutrisi daripada rusak pada saat pengeringan. Karena umumnya proses pengeringan daun dan lain sebagainya itu nutrisi akan rusak selama proses pengeringan yang menggunakan panas. Jadi di proses pengeringan dingin itu justru dia lock nutrition, kalau saya bilang mengunci nutrisi untuk tidak rusak. Nah, inilah keunggulannya itu. Luar biasa. Nah, sekarang nih Mbak Devi, berbekal dari keunggulan produk Keloria Sehat tadi, brand value dari produk yang dikembangkan, ya, dengan brand value dari produk yang dikembangkan tadi, kira-kira cara pemasarannya seperti apa nih? Sudah ada pembedanya, sudah ada keunggulannya, pemasarannya seperti apa? Melalui mass media seperti apa, sosial media, dan lainnya. Seperti apa Mbak Devi? Bisa diceritakan?
Tentu bisa ya. Jadi kita sering pertama kita ada juga melakukan hard selling atau direct selling. Nah, yang pertama itu pada saat proses edukasi. Penjualan kita itu kita awali dengan edukasi. Karena kita membuat proses yang berbeda, kita ingin agar masyarakat tahu ini beda loh. Dan proses yang membedakan ini tadi udah saya buat hak ciptanya. Jadi proses pengeringan dingin itu saya udah punya sertifikat hak cipta. Nah, inilah jadi udah nggak bisa ditiru ya. Bisa, harus izin saya. Jadi inilah yang kita edukasikan ke masyarakat begini. Nah, proses edukasi itu sendiri adalah proses penjualan. Kenapa masyarakat jadi tahu? Selain juga kita melakukan penjualan melalui yaitu tadi sosial media, kita punya juga di beberapa marketplace ya seperti itu. Dan alhamdulillah ini Mas Eko baru semalam ini kita melakukan ekspor perdana ke Singapura untuk luar biasa sekali. Produk daun kelor yang orang biasa lihat itu tanaman pagar ya kan Mbak Devi ya, tanaman pagar nih. Orang masih belum tahu persis tentang kelor itu seperti apa, nutrisinya seperti apa. Dan di tangan seorang Syahrani Devi itu berubah menjadi sebuah produk yang memiliki value yang luar biasa menarik sekali. Nah, sekarang tantangan nih yang mungkin Mbak Devi temui ketika membranding produk Kelorea ini di era digital nih. Gimana Mbak Devi mengatasi problematika atau tantangan yang dihadapi pada era saat ini? Oke, nah yang zaman sekarang ini yang semuanya orang pada di rumah itu waktunya rata-rata itu adalah memegang gadget ya. Nah jadi otomatis persis. Iya, otomatis kita harus masuk ke dunia yang namanya digital. Ini yang kita buat, dunia digital ini harus kita masuki dan kita perdalam. Nah, disinilah kita membranding. Tapi kalau dikatakan tantangan itu ada, Mas Eko. Masyarakat kita itu masih besar dengan mitos. Oke. Bilang kelor ketakutan, wah ini kan untuk mandiin orang mati. Ini kan iya betul. Nanti kalau ketahuan juga ini nanti saya minum daun kelor susuk saya bisa hilang gitu ya Mbak Devi ya. Jadi saya itu punya pengalaman tuh Mas Eko pernah ke salah satu showroom mobil, nggak usah saya sebut di dealernya apa. Di situ kan cewek cantik-cantik tuh. Jadi saya datangi cantik supaya tetap langsing itu salah satunya kan ada di kelor. Nah, jadi mereka langsung bilang, aduh, Mbak, nanti pagar badan saya gimana ya? Betul sekali ya. Ternyata mitosnya juga masih cukup tinggi ya Mbak Devi ya. Jadi mereka ketakutan untuk konsumsi itu, nanti dia tetap langsing, kulitnya tetap bersih, tapi di satu sisi ada hal-hal yang dari budaya masa lalunya itu dia gunakan, dia ketakutan. Nah ini, jadi edukasi juga jatuhnya. Edukasi jadi ya, kembali lagi ke edukasi ya Mbak Devi ya. Walaupun di dunia maya, digital marketing, itu kita tetap membrandingnya dengan edukasi. Kita branding dengan edukasi agar masyarakat ini tahu, loh nggak itu loh, kalau setan aja bisa diusir, gimana penyakit. Jadi ada tagline juga ya, yang agak lucu dan unik gitu ya. Setan aja lari, apalagi penyakit gitu kan. Jadi benar juga Mas Eko, itu kan dibilang untuk mengusir makhluk halus. Penyakit, kuman, virus, dan lain sebagainya itu kan makhluk halus kan? Betul, nah, luar biasa nih Mbak Devi. Bisa mengambil sesuatu yang positif dari hal yang menjadi mungkin dianggap orang negatif selama ini ya. Gitu. Tapi saya ingin kembali sedikit ke tadi yang masalah ekspor Mbak Devi. Waktu memasarkan produk ini ke luar, tentunya ke Singapura ya, kemarin kan tujuannya Singapura. Gimana nih caranya kok bisa nyantol sampai ke buyer di Singapura ini? Ceritanya piye gitu ya? Tapi jangan salah loh Mas Eko, lebih enak jual kelor itu ke luar negeri, karena mereka nggak punya mitos. Ya? Oh iya, artinya semua logika ya yang dipakai ya. Mereka semuanya logik ya kan. Nah seperti itu saya dari Jerman itu melihat proses pengeringan saya yang unik itu dari Jerman itu turun langsung ke lokasi kita, ke pabrik kita, dia lihat.
Dan mereka itu suka dengan cara itu, dan ya mereka bilang ini benar-benar menguji nutrisi dengan cara ibu yang seperti ini. Nah itu mereka mau pesan, cuman pada saat itu di tahun 2019 mereka datang sebelum pandemi, saya masih mempunyai lahan sangat kecil. Mereka minta 50 ton 1 bulan, Mas Eko. Saya bingung. Wow, jumlah yang nggak sedikit itu ya. Benar. Nah, itulah yang membuat saya termotivasi untuk menggalang petani kelor. Ayo kita tanam. Artinya Mbak Devi pemberdayaan petani ya pada akhirnya. Memberdayakan petani-petani yang ada di area sekitar Mbak Devi untuk bertanam kelor, pasti untuk support bahan baku Mbak Devi, ya kan? Benar sekali. Jadi seperti ke Australia juga pernah minta sampel kita, cuman ya pandemi ini kan memang menghambat lalu lintas produk internasional ya antar negara. Nah, jadi yang untuk ke Australia itu kita masih pending untuk pengiriman sampel. Jadi yang kemarin ke Singapura itu kebetulan kita kerjasama dengan Asosiasi UKM Sumatera Utara yang mereka itu memang punya channel di Singapura. Nah, di Singapura itu akan dibuka yang namanya Toko Sumatera Utara pada saat ini. Nah, itulah mereka dicari produk UMKM Sumatera Utara itu ada 100 lebih produk. Nah, ada 100 lebih produk itu yang lulus kurasi itu 63 produk termasuklah si teh Keloria. Ya? Oh, luar biasa. Sayur instan kelor. Jadi saya juga membuat sayur instan dari daun kelor. Jadi kalau pas Eko mau makan sayur kelor itu nggak perlu petik di mana-mana lagi. Khawatir langsung berarti ya. Siap masak berarti ya Mbak Devi ya. Jadi misal makan itu masukkan sejumput udah jadi sayurnya selama itu makanan. Luar biasa banget, terbantu banget nih untuk orang-orang yang nggak punya lahan bertanam. Dan melihat potensi nih Mbak Devi, tadi disampaikan potensi market yang masih cukup luar biasa ya kan. Nah, kira-kira potensi dan peluang bisnis tanaman herbal ya khususnya mungkin di wilayah Sumatera Utara ya, dan meluas ke nasional maupun internasional. Di masa sekarang dan ke depannya menurut Mbak Devi gimana nih? Khususnya untuk kelor dan umumnya untuk tanaman herbal nih, seperti apa menurut pandangan seorang Devi? Di masa pandemi ini memang yang nggak ada matinya itu tanaman herbal. Apalagi kita orang Indonesia itu back to nature, back to basic, itu larinya ke tanaman herbal yang identik dengan jamu-jamuan. Jadi secara umum untuk herbal ini sangat terbuka, apakah itu pasar dalam negeri, lokal, ataupun luar negeri. Nah, khususnya kalau untuk kelor, kelor itu sendiri sudah menjadi komoditi ekspor. Jadi lahan yang ada di Indonesia ini sebenarnya kita bisa berdayakan, hanya sistem tanamnya diperbaiki. Karena kebetulan saya juga basic saya di yang S1. Nah, cara tanamnya, lokasi tanam, kenapa? Ketika itu kita buat dengan baik, itu pasar luar negeri itu sangat mau itu. Karena saya pernah ketemu dengan Pak Yassin Limpo, ya, yang Menteri Pak Menteri Pertanian ya. Nah, ketika itu ada pameran dagang, kita ikut, dia langsung bilang itu, Timur Tengah, Cina, itu Taiwan minta daun kelor. Nah, apalagi Eropa, cuman spek mereka itu standarnya tinggi. Tidak boleh kena polutan. Nah, jadi makanya saya itu, Mas Eko, menanam itu di daerah pelosok. Jadi lahan kelor saya itu lahan di mana tidak ada orang lewat kecuali saya datang panen. Artinya memang supaya tidak terlalu banyak polusi yang mempengaruhi kualitas kelor itu sendiri ya Mbak Devi ya. Mas Eko tahu kan daun kelor itu mungil kecil-kecil. Nah, betul, itu ketika hujan kan tertempa debu tuh kering. Nah, mana mungkin digosok satu-satu toh? Karena kalau hanya dicuci debu tidak lekang. Nah, kita udah pernah mau melakukan uji cuci. Sehingga makanya saya menanam itu di lahan yang betul-betul tidak ada polusi sama sekali. Dan walaupun kita belum punya sertifikat organik, kita tetap SOP-nya itu based on organik. Nah, kenapa kita tidak mau dari satu penyakit lain akibat polutan yang nempel di daun? Nah, begitu Mas Eko. Berarti artinya
melihat melihat potensi ini, artinya bisnis herbal ke depan ini masih sangat menjanjikan ya Mbak Devi ya? Menjanjikan, bahkan itu akan lebih baik. Karena pandemi ini mengajar kita, merubah budaya kita untuk kembali ke hal-hal yang lebih natural. Karena apa? Orang lebih suka memproteksi daripada mengobati. Jadi salah satu proteksi itu adalah ini tanaman yang membawa nilai sehat yang tinggi, yaitu herbal, termasuk kelor. Oke. Terakhir Mbak Devi, belajar dari bisnis yang Mbak Devi geluti saat ini dan Mbak Devi bangun, apa nih tips-tips bagi para pejuang UMKM dan sobat marketeers dimanapun atau di luar sana yang juga ingin membangun bisnis tanaman herbal? Kira-kira apa nih tips dari Mbak Devi? Pertama, bersinergi. Mari kita bersama. Kenapa? Tanaman herbal itu banyak dan ada di mana-mana. Nah, ketika herbalis, saya katakanlah herbalis, pelaku UMKM tanaman herbal ini, mari kita bersinergi. Kita edukasi diri kita lagi. Kenapa? Begini, tanaman herbal itu banyak orang mencampurkan satu dengan yang lain, tapi tanpa melakukan tes. Nah, jadi ketika para herbalis ini berkumpul, saling mengedukasi, mereka akan tahu manfaatnya itu akan meningkatkah atau menurun. Misalnya, kelor dicampur dengan kunyit, itu manfaatnya akan menjadi luar biasa. Bagaimana memprosesnya? Kita saling belajar sehingga muncul nanti produk itu gitu. Saling menguatkan. Nah, apalagi di masa pandemi. Artinya harus kolaborasi nih pada endingnya, ya nggak Mbak Devi? Benar, dan jangan lupa tetap belajar loh. Itu yang paling utama, tetap belajar. Karena tanaman herbal ini seperti saya katakan awal tadi bisa campur, tapi pencampuran itu sendiri jangan sembarangan. Nah, jadi ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi ya, supaya tidak ada efek samping pastinya kan? Benar, jangan ada kontraindikasinya di sana ya kan? Boleh mencampur, tapi jangan justru merusak ya esensinya ya, begitu Mas Eko. Sebelum ke closing statement, saya ingin tanya nih Mbak Devi, produknya nih apa aja? Tadi saya sebelum sempat tanya nih, produknya Mbak Devi ini apa saja nih? Jadi biar sobat marketeers di luar sana, siapa tahu mau jadi reseller ya nggak? Atau mau jadi agen di setiap kotanya, kan sangat terbuka peluang. Bisa dijelaskan Mbak? Boleh, itu produk saya yang pertama itu kapsul kelor. Nah, ini yang paling hit ini, produk yang best seller itu kapsul kelor yang kita namakan Moricaps ya. Kemudian ada teh celup daun kelor, ada yang original, ada yang plus jahe. Nah, produk kelor saya ini sudah memiliki izin BPOM MD. Jadi sudah punya sertifikat BPOM MD dan sertifikat halal dari Kemenag RI. Nah, jadi juga ada sayur instan. Sayur instan ini sebagai juga saya sebutkan Moritipek. Moritipek ini bisa berfungsi sebagai teh seduh tanpa kantong, bisa juga berfungsi sebagai sayur instan. Jadi kita mulai memanjakan masyarakat yang tidak suka dengan aroma asli daun, kita manjakan dengan penambahan jahe putih, jadi semriwing gitu. Jadi nggak kerasa nih ya, aroma asli dari kelor itu nggak kerasa ya. Biasanya kan saya pernah nih cobain kelor nih, aromanya kan agak gimana ya Mbak ya, agak apek ya bahasanya kalau orang kita ya mungkin. Oh, bukan. Kalau dia apek berarti proses pengeringannya salah. Oke. Bahkan lebih wangi dari matcha. Saya punya keinginan itu agar Indonesia itu jangan pakai matcha lagi, apalagi import matchanya. Ganti matcha dengan tepung kelor. Karena saya memproses tepung kelor, Molifro yang juga sudah punya BPOM MD. Nah, mari kita buat ice cream, buat topping donat dan lain sebagainya itu bisa menggunakan tepung kelor, pengganti matcha. Nah, di sini saya pengen kolaborasi itu sama chef-chef yang luar biasa yang bisa nanti artinya ada portofolio produknya ya Mbak ya, dipakai untuk apa dan betul-betul bisa dirasakan. Benar sekali. Kan sayang banget kita di Indonesia kok pakai import matcha ya yang identik dari luar. Sementara kita punya yang lebih unggul khasiatnya itu aroma dan rasanya. Dan yang paling penting adalah alami, ya nggak Mbak?
Benar, alami. tidak ada bahan apapun, tidak ada bahan kimia, pure 100% dari daun kelor yang kita produksi. Saya cukup tertarik dan sangat terinspirasi dari seorang Syahrani Devi dengan berpengalaman di bidang pendidikan, tetapi di bidang bisnisnya juga sangat luar biasa, menginspirasi banyak orang. Dari hal yang orang lihat mungkin itu sesuatu yang tidak bernilai, tapi di tangan seorang Syahrani Devi menjadi sangat valuable produk, ya kan? Dan Mbak Devi, ini saya sebetulnya masih pengen ngobrol banyak dan panjang sekali gitu ya. Tetapi ternyata sharing yang menginspirasi ini kita dibatasi oleh waktu dan kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup acara pada Marketeers TV sesi kali ini, saya ingin minta closing statement dari Mbak Devi untuk para marketeers dan teman-teman yang sedang menonton, khususnya terkait bisnis tanaman herbal. Silakan Mbak Devi berikan closing statement. Baik, untuk teman-teman yang ingin berbisnis tanaman herbal, jangan pernah takut, karena herbal adalah suatu produk yang tidak punya mati. Kenapa? Semua orang pada dasarnya ingin hidup sehat. Nah, disinilah kita pegang bahwa tanaman herbal itu untuk membawa diri kita lebih sehat. Sebelumnya itu saya juga mohon doa restu teman-teman, karena alhamdulillah Keloria terpilih untuk mewakili Indonesia di akhir tahun ini pameran di Dubai. Semoga kita bisa sukses bersama nantinya. Terima kasih, Mas Eko. Luar biasa sekali, Mbak Devi. Wow. Tapi saya ingin menyambung closing statement dari Mbak Devi bahwa Mahatma Gandhi pernah bilang, kesehatan merupakan kekayaan sejati dan bukan kepingan emas dan perak. So, Keloria Sehat ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan kesehatan sejati itu. Betul nggak, Mbak Devi? Alhamdulillah, betul sekali. Betul sekali. Mbak Devi, terima kasih sekali atas kesempatannya untuk berbincang bersama saya dan tentunya berbincang bersama Marketeers TV pada kesempatan kali ini, dan serta terima kasih kepada para marketeers yang sudah menonton Entrepreneurial Marketing episode kali ini. Silakan tulis di kolom komentar apa pendapat Anda tentang diskusi kita kali ini. Dan jangan lupa like and subscribe YouTube channel dari Marketeers TV. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.